Sobat Agropreneur Indonesia, jumpa lagi di kanal YouTube Agropreneur Indonesia, mencetak kader tani pencipta lapangan kerja. Berapa materi konten kami sebelumnya, selain teknis budidaya, kemudian pemasaran, dan proses produksi, kita juga sedikit mengulas kemarin analisa usaha tani semangka. Nah, kemudian bergulir, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kami untuk usaha tani bawang merah, hitungan biayanya seperti apa? Nah, itu salah satu pertanyaan yang mungkin pada konten kita kali ini kita akan mengulas sedetail-detailnya tentang bagaimana persiapan kita untuk memulai usaha tani bawang merah dengan menghitung secara keseluruhan budgetnya, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan atau yang disiapkan untuk usaha tani bawang merah ini. Sobat Agropreneur Indonesia, berikut kita sampaikan detail kebutuhan, alat bahannya, kemudian alokasi biayanya, dan selanjutnya juga kita uraikan tentang berapa hasil panen dan analisa tingkat ekonomisnya usaha tani ini. Yang pertama, kita masuk pada analisa kebutuhannya. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, pengalaman kami, ini berdasarkan pengalaman kami di area lokasi atau lahan sekitar 0,4 hektar. Kenapa ini harus kita garis bawahi? Karena dengan luasan seperti itu akan mempengaruhi penggunaan faktor-faktor produksi. Nah, di areal yang kami usahakan itu khusus untuk bawang merah ini sekitar 0,4 hektar. Baik, Sobat Agropreneur Indonesia, kebutuhan yang pertama untuk area sekitar 0,4 hektar itu yang pertama adalah kebutuhan benih TSS. Ini benih TSS ini kita siap sekitar lebih kurang 20 bungkus, atau per bungkusnya itu ada 50 gram. Ada banyak merek, ya salah satu kita pakai Lokananta. Kemudian yang kedua, kita butuh plastik. Ini plastik sungkup ini untuk kepentingan di semai. Ini sekitar 3 unit lah begitu. Itu yang panjangnya sekitar 25 meter. Itu untuk plastik semai. PE ya. Kemudian kita butuh selang air. Selang air ini lebih kurang sekitar 2 roll. Yang satu roll itu sekitar 50 meter. Kemudian kita butuh peralatan tangki semprot. Kemudian kita butuh juga bahan bakar untuk penyiraman. Sobat Agropreneur Indonesia, selanjutnya kita menyiapkan kebutuhan pupuknya. Pupuk ini ada pupuk organik, ada pupuk kimia juga. Untuk organik ini kita siapkan tai ayam itu sekitar 100 karung. Kemudian kita siapkan kapur itu lebih kurang setengah ton atau 500 kilo. Kemudian kita siapkan SP36 NPK 16. Kemudian ada yang grower itu lebih kurang masing-masing 4 karung yang isinya sekitar 50 kilo. Kemudian kita siapkan KNO3, ini pupuk yang unsur kaliumnya tinggi, itu yang putih dan yang merah, itu masing-masing 50 kilo. Selanjutnya kita siapkan gandasil. Gandasil ini ya pupuk untuk buah dan ada gandasil daun, itu masing-masing kita siapkan 4 bungkus. Kemudian kita siapkan sekam. Sekam ini sekitar 50 karung ya. Kemudian ada juga kita siapkan pupuk yang unsur
fosfornya tinggi itu ada di Ultradap, itu lebih kurang sekitar 4 kilo. Selanjutnya Sobat Agrop Indonesia, kita juga menyiapkan kebutuhan bahannya seperti pestisida atau zat pengatur tumbuhnya dan perekat, pestisida, ZPT, dan perekat. Yang pertama itu kita siapkan untuk fungisidanya. Fungisida itu kita pakai Amistar Top, itu sekitar 2 botol. Kemudian untuk insektisidanya kita siapkan Endur. Endur ini sekitar 3 botol. Kemudian kita siapkan ZPT-nya. ZPT ini kita ambil Dekamon, itu sekitar 5 botol. Kemudian kita pakai perekat penembus itu kita pakai Exer. Exer itu sekitar 4 botol. Selanjutnya Sobat Agrop Indonesia, kita siapkan E4, itu lebih kurang 6 botol. Untuk poin selanjutnya yang perlu kita siapkan dalam sekitar 0,4 hektar ini, itu kita butuh tenaga kerja. Tenaga kerja ini mulai dari penyemaian, kemudian ada proses pemupukan dasarannya, ada pembuatan bedengannya, kemudian ada perawatan. Perawatan itu kaitannya dengan penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, dan panen. Nah, detail dari kebutuhan ini, ini udah tertera seperti dalam tabel ini. Selanjutnya Sobat Agrop Indonesia, kita juga menghitung setelah mengidentifikasi kebutuhannya, kita menghitung budgetnya atau alokasi biaya yang dikeluarkan dari item-item kebutuhan ini. Biaya yang dikeluarkan seperti yang tertera di tabel ini sangat jelas, rinci. Nah, tentu dengan ada pergeseran mungkin dari segi perubahan harga itu tinggal menyesuaikan, dan harga juga harga berlaku di lokasi laboratorium lapangan Agropreneur Indonesia di Bangka Belitung, di Sungai Liat khususnya. Biaya yang dibutuhkan seperti yang terlihat di tabel ini sekitar lebih kurang 26.456.000 rupiah. Ini adalah hitung-hitungan kita di atas 0,4 hektar dengan menggunakan pola TSS, penyemaian 40 hari, kemudian kita pindah tanam sampai dengan produksi di umur lebih kurang sekitar 3 bulan bisa produksi. Kita mengeluarkan biaya sekitar 26.456.000 rupiah. Sobat Agropreneur Indonesia, setelah kita menghitung kebutuhannya, kemudian kita breakdown biaya-biaya yang dikeluarkan, selanjutnya kita menghitung penerimaan dari usaha tani bawang merah ini. Pengalaman kita di area 0,4 hektar ini dengan biaya-biaya yang kita sudah sampaikan tadi, kita mendapatkan panen sekitar 1,5 ton. Memang belum ideal, harusnya kita ketemu di angka 2 sampai 2,5 ton. Kemudian dengan kondisi harga waktu itu kita panen di 1,5 ton dengan harga sekitar rata-rata 30.000 per kilo, sehingga kita mendapatkan penerimaan kotor itu sekitar 45 juta. Nah, selanjutnya kita hitung pendapatannya, dari 45 juta penerimaan kita kurang dengan biaya sekitar 26.450, kita memperoleh pendapatan itu sekitar 18.544.000 rupiah. Nah, artinya ini udah pendapatan bersih. Dengan demikian Sobat Agropreneur Indonesia, dengan kita mendapat angka 18 juta lebih ini, kita memastikan bahwa usaha tani ini sangat ekonomis. Hanya saja memang kita belum maksimal.
andai kata kita bisa mendapatkan hasil di atas 2 ton lebih, tentu akan lebih banyak lagi nilai perolehan pendapatan yang kita dapatkan. Namun demikian, dari hitungan penerimaan kita berapa tadi, kemudian pengeluaran kita berapa tadi, pendapatan kita juga udah kita hitung, artinya kita udah bisa melihat perbandingan penerimaan dengan biaya untuk melihat tingkat ekonomisnya usaha ini. Kita ketemu RC rasionya itu sekitar 1,7. Dengan demikian, kalau di atas 1 artinya 1 juta biaya yang dikeluarkan oleh petani itu memperoleh penerimaan sekitar 1,7 juta rupiah. Artinya ini secara ekonomis sudah sangat memenuhi. Namun demikian perlu ditingkatkan dalam hal produksi. Baik Sobat Agropreneur Indonesia, demikian ulasan kita secara detail berapa budget yang kita keluarkan dalam memulai usaha tani budidaya bawang merah dengan pola TSS. Terima kasih, sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agropreneur Indonesia.